Adeng tang deng deng. Queen. Ih, Queen. Ih, buang muka. Queen. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah beri kesembuhan kepada kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Untukmu yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berperilaku baik, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, ini teman-teman, ini adalah kucingku yang namanya Silver Queen ya teman-teman. Kenapa saya namai Silver Queen? Karena waktu bayi, waktu masih kecil itu badannya mirip, motifnya terutama ya teman-teman, motifnya kan masih kecil ya, masih kecil banget itu, putih-putihnya belum terlihat banyak, jadi banyak coklat dan hitamnya gitu ya. Menurut saya itu motifnya mirip bungkus Silver Queen ya teman-teman. Jadi seketika itu juga saya ingat Silver Queen dan saya kasih nama Silver Queen dan panggilannya Queen ya teman-teman. Nah, Queen ini adalah anak dari Lola teman-teman. Lola adalah kucing yang saya ceritakan di video sebelumnya teman-teman. Nah, Queen ini saya nggak tahu kalau Lola itu melahirkan teman-teman, dan saat itu Lola itu dicurigai sedang menyusui dan saya nggak tahu Queen itu dilahirkan di mana. Nah, saat saya menyadari Lola itu sedang menyusui, kemudian saya itu berbicara dengan Lola. Lola, kamu melahirkan, anakmu ditaruh di mana? Coba anakmu itu ditunjukin ke ibu ya. Ayo, di mana anaknya? Nah, pagi-pagi saya bilang seperti itu, kemudian siang harinya atau sore harinya gitu ya, siang menjelang sore, si Queen itu digeletakin di depan pintu teman-teman, di depan pintu persis dikeset teman-teman, satu ekor ya teman-teman. Saya nggak tahu Lola anaknya berapa, tapi yang dibawa ke rumah itu cuma satu si Queen ini. Lalu kemudian saya rawatlah Queen teman-teman, rawat di rumah ya teman-teman. Nah, ini karena kasihan saat itu belum melek ya teman-teman, jadi saya ya udahlah dirawat saja karena aku nggak tega gitu ya teman-teman. Nah, Queen ini itu apa ya teman-teman, punya sifat yang sedikit unik ya teman-teman. Dia itu galak ya teman-teman, galak sama teman-temannya, agak alfa, dan pokoknya sesuai namanya Queen ya, seperti ratu gitu ya, seperti yang menguasai di rumah ini ya teman-teman. Galak ya teman-teman, sama orang lain yang nggak begitu dikenal dia juga tahu-tahu nampol, tahu-tahu gigit gitu ya. Dia itu seperti itu teman-teman. Tapi bagusnya dari Queen ini, karakternya itu dia itu disiplin teman-teman, super disiplin. Disiplinnya apa? Kalau di kandang itu dia nggak pernah reseh, nggak pernah rewel, dan dia teratur teman-teman. Dia litter boxnya paling bersih, terus tempat makan dan minumnya paling bersih, nggak pernah berceceran. Litter boxnya pun nggak pernah berceceran, nggak pernah ditumpahin. Dan kandangnya itu paling bersih, pokoknya nggak pernah ada yang bercecerannya, paling berceceran sedikit wajar ya, nggak pernah apa ya, kotor gitu, kotor banget itu nggak pernah. Dan dia itu kalau dikeluarin di kandang, kalau misal dia lagi mainan di luar ruangan kucing ya, dia itu paling aktif teman-teman, aktif banget. Dia itu sifatnya nakal ya teman-teman, lari-larian, lompat sana sini, paling aktif lah pokoknya. Tetapi ketika dia sudah masuk kandang, dia konsekuen teman-teman, dia paling anteng dan dia paling nurut teman-teman. Dia itu tahu ya teman-teman, mana saat dia boleh main dan mana saat dia harus tenang, dia itu tahu teman-teman. Dia itu cerdas dan dia itu pintar nangkap cicak, nangkap apa ya teman-teman. Dia itu paling jeli lah, dia itu anaknya pokoknya cerdas, cerdasnya melebihi yang lain ya menurut saya. Dan dia itu apa ya, walaupun galak dia itu manja banget sama saya. Hobinya itu ngempeng ya teman-teman, ngempeng di ketek, di ketiak. Nah, ini Queen ini sudah steril teman-teman. Dia itu dulu umur 4 bulan sudah birahi teman-teman. Bagaimana saya itu enggak ketar-ketir dan saya itu takut, pokoknya jangan sampai dia kabur nanti saya kebobolan. Karena saya itu nggak mau kucing saya itu nambah ya teman-teman. Nambahnya dalam arti nambah dari kucing yang sudah ada ya teman-teman. Kalau pendatang baru, itu kucing liar pendatang baru, itu beda teman-teman. Nah, kalau nambahnya itu beranak pinak dari kucing saya sendiri, itu saya nggak mau teman-teman. Karena apa?
Ya itu teman-teman, satu karena saya pro steril ya, dua karena kalau semakin menambah itu ya, berulang-ulang kali saya ceritakan pokoknya teman-teman, nggak pernah bosan. Semakin kita nambah semakin banyak pula pengeluaran kita ya teman-teman, semakin banyak pengeluaran nanti semakin kewalahan. Pokoknya banyak banyak hal-hal yang nggak bisa kendalikan kalau kucingnya itu berkembang biak tambah banyak teman-teman. Satu lagi ya teman-teman, kalau kucing di rumah kita jadi tambah banyak, lalu kapan lagi kita bisa menolong kucing-kucing yang di luar sana yang kurang beruntung ya teman-teman. Walaupun kita nggak bisa mengindorkan atau nggak bisa keep semua kucing yang ada di luar, nggak bisa nolong, setidaknya yang di rumah itu nggak nambah teman-teman. Kalau yang di rumah itu udah nambah, nggak mungkin kita punya ibaratnya punya waktu banyak atau punya kelebihan banyak untuk menolong yang di luar. Walaupun mungkin memang misalnya bukan seperti saya bukan sultan ya teman-teman. Kalau misalnya sultan mungkin lain, mungkin beda ceritanya mampu. Kalau saya kan orang pas-pasan, orang nggak mampu ya teman-teman. Makanya saya mengakali diri sendiri dengan saya pro steril seperti itu teman-teman. Khususnya pro steril itu untuk mencegah overpopulasi ya teman-teman, mencegah makin banyaknya kucing-kucing terlantar di jalan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kucing sendiri teman-teman, termasuk saya ini. Semua kucing di tempat saya, walaupun itu ras ataupun kucing biasa, kucing domestik ya teman-teman, semuanya tak terkecuali harus saya steril teman-teman. Tujuannya untuk mencegah overpopulasi dan untuk kesehatan dia sendiri teman-teman. Teman-teman sudah banyak tahu lah ya, banyak literasi yang menjelaskan, banyak wacana-wacana yang menjelaskan bahwa keuntungan steril itu apa untuk kesehatan, itu banyak ya teman-teman. Kalau untuk disebutkan satu persatu nanti videonya terlalu panjang. Nah ini Queen itu birahi di usia 4 bulan ya teman-teman. Saya udah ketar-ketir banget saat itu. Lah di satu sisi kemudian saya bawa dokter, ternyata belum bisa untuk steril karena BB-nya masih ya di bawah ya teman-teman. Waktu itu belum ada 2 kilo sama sekali ya teman-teman, masih 1,5 sepertinya atau 1,8 ya. Pokoknya dokter wanti-wanti ini kalau mau steril harus minimal 2 kilo atau di atasnya sedikit ya teman-teman. Nah saya mengikuti anjuran dokter supaya semuanya lancar dan baik-baik saja. Kemudian setelah itu kira-kira 5 bulan lebih ya, hampir 6 bulan itu alhamdulillah BB-nya sudah mau sudah 2 lebih teman-teman, sudah 2 lebih. Nah kemudian nggak pakai lama cus saya steril. Alhamdulillah nggak banyak drama dan penyembuhannya juga cepat ya teman-teman. Setelah di steril ya dia nggak birahi lagi teman-teman, sama sekali nggak birahi, dan badannya jadi tambah sehat dan bulunya tambah glowing dan ya pokoknya banyak manfaat dari segi kesehatannya teman-teman. Nah itu cerita Queen itu anaknya itu menurut saya kalau di kisah Jawa itu sifatnya agak sengkuni ya teman-teman. Walaupun seperti itu ya dia itu cerdas teman-teman, kecerdasannya sedikit di atas teman-temannya yang lain ya teman-teman. Nah ini sedikit cerita, sedikit perkenalan dari si Queen ini, si anak Lola. Semuanya spesial termasuk Queen ini, menurut saya anak yang spesial. Nah Queen kenapa tiduran terus? Dari tadi lari-larian teman-teman, lari aktif banget sampai nabrak-nabrak kemana-mana itu. Sempet tadi saya marahin teman-teman, karena kalau dia udah lari-larian itu yang lain itu jadi ikut panik teman-teman, ikut panik, ikut takut, nggak tahu kenapa, atau kaget mungkin ya teman-teman. Nah ini tuh kadang biang kerok, biang onar, biang huru hara teman-teman. Makanya itu kadang saya tuh marahin teman-teman, marahinnya ya marahin biasa lah teman-teman, supaya dia itu nggak terlalu over gitu ya mainannya, biar yang lain itu nggak terganggu ya. Queen anak pinter, Queen anak cantik, sehat-sehat ya sayang ya. Sehat-sehat ya nak, sehat-sehat ya sama ibu sampai umurmu, sampai sedikasihnya umurnya kamu, pokoknya kamu sama ibu ya, nggak bakalan ibu tinggal, nggak bakalan ibu pindah tangankan ke siapapun ya. Itu sudah komitmen ibu ya sayang ya. Pokoknya kamu doain ibu supaya ibu itu lancar rezekinya, bisa merawat kamu sampai kapanpun, sampai akhir hayat ya Queen ya. Begini teman-teman, sedikit cerita saya tentang Queen ya teman-teman. Lain kali saya sambung lagi cerita tentang kucing-kucing di rumahku ini ya teman-teman.
Semoga ceritaku ini bisa menghibur kalian di waktu yang senggang, dan semoga informasi yang saya berikan bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Yang bermanfaat diambil, dan yang kurang sreg atau kurang bermanfaat silahkan di skip saja teman-teman. Yang namanya juga manusia ya teman-teman, banyak kekurangannya dan gak ada yang sempurna. Terima kasih atas menontonnya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung channelku ini dengan kalian mengklik like, komen, dan subscribe, serta meng-share di tab komunitas kalian atau di media sosial lainnya teman-teman. Dukungan dari kalian sungguh-sungguh sangat berarti buatku, dan semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya robbal alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menonton, jangan lupa video selanjutnya ya teman-teman, menonton hingga habis ya teman-teman. Dadah.